Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Islam menjadi agama yang sangat besar dan disegani, tidak lepas dari perjuangan Rasulullah yang sangat sabar, tabah dan penuh keistiqomahan. Dakwah yang diajarkan Rasulullah tidak hanya mengandalkan kesopanan dan kebijakan. Rasulullah juga menyampaikan dakwah dengan kecerdasan. Hal itu terlihat dari dakwahnya yang dilakukan bertepatan dengan momentum perkumpulan masyarakat Arab dan sekitarnya, bahkan seluruh pelosok negeri, yaitu musim haji. Setiap musim haji, Rasulullah memperkenalkan diri kepada orang-orang yang datang ke Masjidil Haram dari berbagai suku yang berbeda. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran dan mengajak mereka mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja tidak ada seorang pun yang menyambut ajakannya. Ketika menyampaikan risalah kenabian, sesekali Rasulullah menceritakan imbalan surga dan neraka bagi yang menolaknya. Namun apa yang disampaikan Rasulullah kepada masyarakat jahiliyah hanya dianggap sekedar berita usang. Tak ada satu orang pun yang menerima ajakannya. Abu Lahab yang terus mengawasi gerak-gerik Rasulullah juga berusaha untuk meyakinkan masyarakat Arab agar tidak menerima dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali bertemu dengan masyarakat Arab, Abu Lahab mengatakan, jangan turuti kata-katanya karena ia telah murtad dan pembohong. Abu Lahab selaku tokoh yang berpengaruh mendapat respon positif dari masyarakat Arab. Ujaran kebenciannya kepada Rasulullah membuat banyak orang menolak dakwah Islam. Bahkan ada di antara mereka yang menyakiti Rasulullah ketika sedang menyampaikan dakwahnya. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab sirahnya menyebutkan, pada tahun ke-11 dari kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tawaran kepada berbagai suku untuk membela dan melindunginya, sebagaimana yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan setiap tahunnya. Ketika berada di Aqabah, suatu tempat antara Mina dan Makkah, tempat melempar jumrah Aqabah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu sekelompok orang dari suku Khazraj yang dikehendaki kebaikan oleh Allah dengan masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa kalian? Mereka menjawab, kami dari suku Khazraj. Apakah kalian sekutu kaum Yahudi? Tanya Rasulullah kembali. Ya, jawab mereka. Maukah kalian duduk dan berbincang? Pinta Rasulullah. Ya, kami mau, pungkas mereka. Setelah mereka duduk, Rasulullah SAW mengajak mereka menyembah kepada Allah, masuk Islam dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Menurut Al-Buti, salah satu faktor yang mempengaruhi suku Khazraj hingga berkenan menerima ajaran Islam adalah kedekatannya dengan kaum Yahudi. Sudah diketahui bahwa kaum Yahudi adalah Ahlul Kitab yang dikenal sebagai kelompok yang berilmu. Apabila terjadi peperangan antara Yahudi dan pribumi Madinah, orang Yahudi kerap mengancam dengan mengatakan, sekarang akan muncul seorang nabi. Setelah sekian lama tidak ada nabi yang diutus, kami akan mengikutinya. Bersama nabi itu kami akan menumpas kalian seperti ditumpasnya kaum Ad dan Iram. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dan mengajak mereka masuk Islam, mereka saling berpandangan lalu berkata, ketahuilah demi Allah, inilah nabi yang kerap disebutkan kaum Yahudi untuk mengancam kita. Jangan sampai mereka mendahului kita dalam mengikutinya. Mereka pun menyambut ajakan Rasulullah untuk masuk Islam dan berkata, kaum kami adalah kaum yang kerap bermusuhan dan berburuk sangka satu sama lain. Semoga Allah mempersatukan mereka melalui dirimu. Kami akan menemui mereka dan mengajak mereka untuk mengikutimu. Kami juga akan memberikan tawaran kepada mereka agama yang telah kami terima ini. Jika Allah mempersatukan mereka di bawah kepemimpinanmu, maka tidak ada orang yang lebih perkasa daripada engkau. Kemudian mereka pulang dan berjanji kepada Rasulullah untuk bertemu lagi pada musim haji berikutnya, seperti yang ditulis oleh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab beliau Fiqh As-Siratin Nabawiyah. Keluarga Bani Khazraj berasal dari Yaman dan pindah ke Yathrib, nama lain dari kota Madinah, setelah bendungan Ma'arib pecah dan menyebabkan bencana. Nama Khazraj berasal dari Al-Khazraj bin Harithah bin Sa'labah bin Amr Al-Muzakkiyah. Amr Muzakkiyah sendiri merupakan pemimpin Bani Azad yang mengarahkan orang-orang berhijrah dari Yaman. Bani Khazraj dan kerabat mereka Bani Aus memiliki nenek moyang yang sama, yaitu Qailah binti Khalil yang merupakan istri Harithah bin Sa'labah. Dengan ini mereka bersama-sama dikenal sebagai Bani Qailah. Bani Khazraj berbagi menjadi beberapa kelompok keluarga, termasuk yang paling terkenal diantaranya adalah Bani Auf, Bani Harith, Bani Sa'idah, Bani Jusham, dan Bani An-Najjar. Sebelum masuk Islam, dewa utama yang dipuja oleh Bani Khazraj adalah Manat. Manat merupakan berhala yang ditempatkan di Qadid yang berada di pelintasan jalur antara Makkah dan Madinah. Pada musim haji tahun ke-11, sejak awal pengajaran agama Islam oleh Rasulullah, 6 orang dari beberapa golongan Bani Khazraj memilih untuk memeluk Islam di Aqabah Mina. Mereka adalah As'ad bin Zurarah dan Auf bin Haris dari Bani An-Najjar, Rafi bin Malik dari Bani Quraik, Qutbah bin Amir dari Bani Salamah, Uqbah bin Amir dari Bani Hiram, dan Jabir bin Abdullah dari Bani Ubaid. Merekalah umat Islam pertama dari Madinah, dan kemudian mereka mengembangkan ajaran ini kepada orang lain di daerah tersebut. Pada musim haji berikutnya, pada tahun ke-12 dari kenabian, Rasulullah SAW menemui rombongan haji dari Yathrib.
Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Mereka antara lain As'ad bin Zurarah, Auf bin Harith, Mu'adz bin Harith, Rafi bin Malik, Da'wan bin Abdul Qais, Ubadah bin As-Samit, Abu Ubaidah yang tidak lain ada Yazid bin Sa'labah, Abbas bin Ubadah, Uqbah bin Amir, Qatbah bin Amir, Abu Haitham bin Taiham, dan Uwaim bin Sa'idah. Kepada mereka Rasulullah SAW menyampaikan dakwanya. Seruan itu mendapat sambutan hangat sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Pertemuan tersebut terjadi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqabah. Disinilah mereka mengadakan persetujuan untuk membantu Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Oleh karena pertemuan tersebut dilakukan di Bukit Aqabah, maka kesepakatan yang mereka buat disebut perjanjian Aqabah atau Bai'at Aqabah. Adapun isi dari Bai'at Aqabah yang pertama adalah: pertama, mereka menyatakan setia kepada Rasulullah. Yang kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Lalu mereka bersedia ikut menyebarkan agama Islam yang dianutnya. Yang keempat, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima, mereka menyatakan tidak akan membunuh. Dan yang terakhir, mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Sewaktu mereka pulang, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Mus'ab bin Umar ikut mereka untuk mengajarkan Al-Quran dan menjadi imam salat. Mus'ab bin Umar tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. Orang-orang suku Khazraj dan Aus menyimpan permusuhan dan persaingan. Orang Khazraj kalau sholat tidak mau bermakmuman dengan orang Aus, begitu sebaliknya. Kehadiran Mus'ab bin Umar menjadi penengah dan juru damai di antara dua suku itu. Dialah yang menjadi imam. Tapi kedatangan Mus'ab bin Umair juga memunculkan masalah politik. Pemimpin suku Khazraj Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudayr tidak senang karena mengusik mazhab wilayah kepemimpinannya. Karena itu keduanya ingin mengusir Mus'ab. Saat bertemu dua pemimpin itu, Mus'ab bin Umair menjelaskan ajaran Islam dan membacakan ayat Al-Quran. Ternyata dua orang ini langsung tertarik menerima ayat itu dan bersyahadat. Setelah itu mereka pergi menemui kaumnya Bani Abdul Ashal mengumumkan keislamannya. Kaumnya tersentak kaget mendengar perkataan Sa'ad bin Mu'adz. Tapi menyadari pemimpinnya telah masuk Islam, maka semua anggotanya mengikutinya. Hingga hanya dalam sehari semua kaumnya bersyahadat di depan Mus'ab. Pertemuan terjadi lagi di Bukit Aqabah secara rahasia. Setelah mendengar ajaran Islam, mereka menerimanya dengan berbaiat kepada Rasulullah. Inilah baiat Aqabah pertama. Isinya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh bayi, dan tidak mendatangi kebohongan serta tidak bermaksiat. Tahun berikutnya, Mus'ab bin Umair pulang ke Mekah diiringi sejumlah orang Yathrib Muslim untuk berhaji. Diam-diam, mereka punya agenda rahasia yang diatur Mus'ab untuk bertemu Rasulullah di Bukit Aqabah pada pertengahan hari Tashrik. Ini merupakan rencana besar, jadwal pun diatur. Ketika waktu yang dijanjikan tiba, sekelompok Muslim Yathrib keluar dari tendanya diam-diam, berjalan mengendap-endap menuju Bukit Aqabah, sehingga terkumpul 73 laki-laki dan 2 perempuan. Dengan hati berdebar-debar, mereka menunggu kedatangan Rasulullah. Tak lama kemudian, Rasulullah muncul ditemani pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, pemimpin Bani Hashim setelah kematian Abu Thalib. Rasulullah duduk dan orang Muslim Yathrib mengelilingnya. Abbas bin Abdul Muttalib yang pertama membuka kata, "Hai orang-orang Khazraj, sesungguhnya Muhammad adalah bagian dari kami. Dia berada dalam perlindungan dan jaminan keamanan di negerinya. Tapi dia lebih suka bergabung dengan kalian. Bila kalian yakin mampu memenuhi apa yang diserukan kepada kalian dan bisa melindunginya dari orang-orang yang menentangnya, kalian berhak melakukannya dan menanggungnya. Tapi jika kalian menyerahkan kepada musuhnya dan menelantarkannya setelah dia bergabung kepada kalian, maka sejak sekarang biarkan dia, karena dia sudah berada dalam perlindungan dan jaminan keamanan dari kaumnya." Orang-orang Yathrib berkata, "Kami telah mendengar apa yang kamu sampaikan. Silakan bicara ya Rasulullah. Ambillah untuk dirimu dan untuk Tuhanmu apa saja engkau sukai." Rasulullah SAW diam sejenak lalu membaca ayat Al-Quran. Setelah itu berpesan agar orang Muslim Yathrib terus berpegang kepada agama Allah sambil menatap tajam satu persatu orang-orang di sekelilingnya. Rasulullah SAW berkata, "Aku membaiat kalian agar kalian melindungiku sebagaimana kalian melindungi anak istri kalian." Spontan Bara bin Ma'rur, salah satu tetua Yathrib, mendekati Rasulullah dan langsung memegang tangannya dengan tegas berkata, "Ya, demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, kami pasti melindungimu seperti kami melindungi anak istri kami. Baiatlah kami ya Rasulullah. Demi Allah, kami ahli perang dan ahli senjata. Kami wariskan dari satu generasi kepada generasi lainnya." Kemudian Abu Haitham bin Tayyahan langsung menukas, "Wahai Rasulullah, sebenarnya kami mempunyai hubungan perjanjian dengan orang-orang Yahudi dan kami akan memutuskannya. Jika kami telah melakukannya, kemudian Allah memenangkanmu, apakah engkau akan kembali kepada kaummu dan meninggalkan kami?" Rasulullah SAW tersenyum, lantas berkata meyakinkan, "Tidak, darah kalian adalah darahku, kehormatan kalian adalah kehormatanku. Aku bagian dari kalian dan kalian bagian dari diriku. Aku memerangi siapa saja yang kalian perangi dan berdamai dengan orang-orang yang kalian berdamai dengannya."
Kemudian Rasulullah meminta orang-orang Yathrib dibagi menjadi 12 kelompok, masing-masing dipimpin oleh seorang nakib atau pemimpin. Jumlah orang-orang yang terpilih sebagai pemimpin adalah 9 dari suku Khazraj dan 3 dari suku Aus. Kepada para pemimpin, Rasulullah berkata, kalian bertanggung jawab atas apa saja yang terjadi di atas kaum kalian, seperti halnya pertanggungjawaban kaum Hawariyun kepada Isa bin Maryam, dan aku bertanggung jawab atas kaumku. Ya, jawab mereka serempak. Setelah itu, Abbas bin Ubadah bin Nadlah, salah satu orang Yathrib, berkata lantang, hai orang-orang Khazraj, tahukah kalian untuk apa kalian membaiat orang ini? Mereka menjawab, ya kami tahu. Abbas bin Ubadah melanjutkan, sesungguhnya kalian membaiat orang ini untuk memerangi orang-orang berkulit merah dan berkulit hitam. Kalau harta kalian yang habis itu kalian anggap sebagai musibah, dan meninggalnya pemimpin-pemimpin kalian itu kalian anggap sebagai pembunuhan, maka menyerahlah kalian sejak sekarang. Demi Allah, jika kalian melakukan hal yang demikian, itulah kehinaan di dunia dan akhirat. Tanpa ragu, orang-orang Yathrib berkata, kami mengambilnya meskipun ini mengurangi harta kami dan menewaskan orang-orang terhormat kami. Kalau kami melakukan hal tersebut, kami mendapatkan apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan mantap, surga. Mereka langsung menukas, ulurkan tanganmu. Rasulullah kemudian mengulurkan tangannya, langsung disambut oleh tangan semua yang hadir. Maka baiat Aqabah kedua terjadi. Isi baiat tersebut adalah kaum muslim Yathrib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan terhadap Rasulullah dan pengikutnya dari musuh-musuhnya. Setelah baiat yang kedua terjadi, mereka kembali ke tendanya. Tapi esoknya pertemuan itu bocor ke telinga orang-orang Quraisy, sehingga orang-orang Yathrib dicari, tapi kebanyakan dari mereka sudah berangkat pulang. Sejak baiat Aqabah kedua itu terjadi, maka terjadi pula gelombang hijrah besar-besaran muslim Mekah ke Yathrib. Sebelum bersatu melalui Piagam Madinah, Bani Khazraj bekerja sama dengan suku Yahudi Bani Qainuqa dalam konflik untuk melawan Bani Aus beserta sekutunya. Setelah mereka semua akhirnya memeluk Islam, barulah Bani Khazraj dan Bani Aus dipersatukan dengan sebuah kelompok yang dinamakan kaum Ansar. Maka pada tahun-tahun berikutnya, kaum Ansar dan kaum Muhajirin bergabung bersama untuk menyebarluaskan ajaran Rasulullah dan menjadi khalifah-khalifah yang menggantikannya dalam membangun pemerintahan dan menyebarkan Islam, terutama di Madinah dan seluruh wilayah Jazirah Arab. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.